Bunda mendapat laporan tentang rakyat yang merasa resah yang diduga adalah perbuatan Mada. Aku juga mendengar persoalan yang sama. Tapi aku tidak mudah percaya karena aku tahu karakter Mada. Dia tidak mungkin berbuat seperti itu. Anakku Aditya! Dimas, Kang Bo, bawa Kanjeng Ibu pergi. Tidak, Nak. Kanjeng Ibu tidak akan meninggalkanmu sendiri. Tidak, Kanjeng Ibu, cepat pergi dari sini. Sampai kapan Biung akan selalu bangga mempunyai anak seperti kamu? Mada juga bersyukur punya biung seperti Biung. Merelakan anaknya mengabdikan diri pada istana. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada dua matahari. Dan di sini hanya akan ada satu matahari, yaitu aku, Garbapati. Pangeran memang cerdas. Saya setuju sekali bahwa tidak boleh ada matahari kembar di kerajaan ini. Kita memang harus menyingkirkan Mada. Tapi sebelumnya, Pangeran harus bisa memperlihatkan ketegasan dan keberanian Pangeran. Apa maksud Paman? Apa menurut Paman? Selama ini aku kurang tegas. Tidak berani. Bicara yang jelas, Paman. Ampun Pangeran. Bukan itu maksud saya. Maksud saya dalam hal ini adalah Pangeran harus terus melanjutkan pemungutan upeti walaupun banyak orang yang tidak setuju. Itu yang saya maksud dengan berani dan tegas, Pangeran. Tapi, bagaimana jika Paman Lembu Suara tidak setuju? Ampun, Pangeran. Pangeran di sini adalah seorang Yuwa Raja. Sedangkan Gusti Lembu Sora hanyalah seorang manggala yang ditugaskan untuk membantu Pangeran. Sebagai orang yang ditugaskan untuk membantu Pangeran, saya yakin Gusti Lembu Sora pasti akan setuju-setuju saja dengan apa yang Pangeran lakukan. Apakah menurut Paman itu akan terjadi seperti itu? Tentu saja, Pangeran. Lagi pula menurut saya, bukankah Pangeran bisa mengatakan kepada Gusti Lembu Sora bahwa ini adalah usaha untuk mengembangkan kerajaan yang nantinya akan menjadi tempat pemerintahan Pangeran Garbapati? Paman benar. Aku senang memiliki penasehat seperti Paman. Ampun, Pangeran. Saya pun senang memiliki Yuwa Raja seperti Pangeran Garbapati. Kanjeng Ibu, cepat pergi dari sini. Tidak, anakku. Kanjeng Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak, Kanjeng Ibu. Tinggalkan Aditya. Cepat pergi dari sini. Kanjeng Ibu, mari kita pergi. Agar ada yang menimbun kekuatan untuk menyelamatkan Dimas Aditya. Kita harus selamat. Lepaskan. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, ayo kita pergi dari sini. Ayo nak, ayo nak. Nyun Sewu Gusti Ratu. Hamba mohon pamit untuk kembali ke Majapahit. Hamba mohon maaf jika selama di Kahuripan hamba sudah merepotkan. Jangan sungkan, Nyimas. Aku justru senang
karena sudah meluangkan waktu berkunjung ke Kahuripan. Dan aku atas nama Kahuripan ingin meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan tentang Mada kemarin. Hamba sudah melupakan hal tersebut, Gusti Ratu. Bagi hamba, Mada sudah diterima baik di Kahuripan. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Nyimas, tinggallah beberapa hari di Kahuripan. Nyimas pasti lelah setelah perjalanan yang menyita waktu dan tenaga dari Majapahit ke Kahuripan. Mohon ampun, Gusti Ratu. Hamba mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang sudah saatnya hamba pulang. Baiklah kalau memang itu yang kamu inginkan. Mada, silahkan antar biungmu kembali ke Majapahit. Aku memberikan keleluasaan untukmu. Tidak usah, Gusti Ratu. Hamba akan pulang bersama Jatinawang dan Mbok Surti. Karena hamba tidak mau mengganggu tugas dan kewajiban Mada di Kahuripan. Mada, kamu tenang saja. Paman berjanji akan menjaga biungmu selamat sampai kembali ke Majapahit. Terima kasih, Paman. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Mada, jaga diri kamu baik-baik, nah. Iya, Biung. Biung pulang dulu. Hati-hati, Ndoro. Nyun sewu, Ndoro Putri. Mengapa tadi Ndoro Putri kok menolak untuk diantar sama Raden Gajah Mada? Saya sebenarnya merindukan Mada. Saya ingin bisa lebih lama dengan Mada. Tapi saya tidak bisa mengikuti keinginan saya sendiri. Karena sekarang Mada bukan hanya milik saya, Bu, tapi juga milik rakyat, milik kerajaan. Ndoro? Mau kemana kalian? Jika kalian adalah perampok, sia-sia kalian menghadang kami. Kami bukan saudagar. Kami tidak butuh harta kalian, tapi kami butuh nyawa kalian. Nyimas, Simbo, kalian cari tempat yang aman untuk bersembunyi, biar aku hadapi mereka. Nyun sewu, Ndoro Putri. Kalau perampok itu menang, kita pasti jadi korban berikutnya, Ndoro. Lebih baik kita cepat pergi dari sini, Ndoro Putri. Tidak, Bu. Kita tidak bisa meninggalkan Jatinawang dalam kondisi seperti ini. Nyun sewu, Ndoro. Tapi, Bu, aku selalu mengajarkan kepada Mada sifat kesatria. Kita tidak boleh meninggalkan Jatinawang. Sementara dia sudah banyak berkorban untuk kita. Ndoro. Jatinawang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Nyimas. Mari, kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Apa?
kalian gagal hanya membunuh seorang wanita lemah. Wanita itu memang lemah, Gusti. Tapi dia dilindungi oleh seorang pendekar yang berilmu kanuragan tinggi. Ah! Dasar tidak berguna. Saya sudah mengingatkan kepada kalian tentang lelaki pengawal itu. Dan saya sudah menjanjikan imbalan yang sangat besar. Tapi kalian gagal dalam menjalankan tugasnya. Jadi perjanjian kita pun gagal. Jangan, Gusti. Itu sebuah penghinaan bagi kami. Kami akan menyelesaikan tugas itu. Meskipun kami harus meminta bantuan kepada guru kami. Ah! Saya sudah tidak percaya lagi kepada kalian. Kalian mengecewakan saya. Sepertinya Paman butuh bantuan. Makanya Paman di tempat ini. Bukankah begitu, Paman? Benar sekali. Saya ada tugas untuk kalian. Dan saya yakin kalian pasti akan senang menjalankannya. Tugas apa? Membunuh Biung Gajah Mada. Dia sedang perjalanan pulang. Bunuh dia. Baik, Pak. Aku terima tugas, Pak. Ini adalah jalan yang menyenangkan untuk membalas dendam pada Mada. Bagus. Tapi sebelumnya, saya minta kalian habisi dulu mereka yang telah gagal menjalankan tugas saya. Jangan, Gusti. Kanjeng Ibu! Kanjeng Ibu! Dimas di mana, Kanjeng Ibu? Aku tidak tahu, Kang Bo. Kanjeng Ibu! Kanjeng Ibu! Kanjeng Ibu! Di mana kamu? Kipatiraga, di mana Kanjeng Ibuku? Kembalikan dia. Lepaskan kami. Kalian akan kulepas setelah Kartarajasa menjemput kalian. Patiraga, kau memang kejam. Patiraga, kamu memang licik! Cepat, lepaskan kami! Pasti Romo Prabu akan menghabisimu! Kita buktikan saja. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon kiranya diberikan izin untuk mengutarakan pendapat hamba. Bicaralah, Pak. Ampun Gusti Prabu. Hamba memohon dengan sangat agar kiranya Gusti Prabu tidak terpancing oleh tantangan terbuka yang disampaikan oleh Patiraga. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi aku tidak bisa menghindar dari tantangan Patiraga begitu saja. Ampun Gusti Prabu. Kita masih punya Manggala, Gusti Prabu. Bisa utus mereka untuk membebaskan Gusti Permaisuri Darajingga, Gusti Putri Gitarya, dan Raden Aditya Warma. Benar, Pak. Meskipun aku adalah raja, tapi aku juga seorang suami dan romo bagi putra dan putri. Terlebih, aku adalah satria dan aku akan menerima tantangan Patiraga. Aku sengaja mengumpulkan kalian semua di sini, di singgasanaku, agar kalian ingat bahwa aku adalah Yuwaraja yang berhak memberikan titah. Titahku tidak bisa dibantah. Atau aku akan mencapnya sebagai pemberontak. Maka dengan ini, aku seorang Yuwaraja yang memerintahkan untuk tetap melaksanakan pengambilan upeti sesuai dengan ketentuan yang telah aku tetapkan. Calon Yuwaraja ini memang mudah sekali untuk dipengaruhi. Punten dalam sewu, Pak.
Paman ingin menyampaikan pendapat mengenai hal ini. Menurut Paman, kebijakan itu harusnya dikaji ulang kembali. Karena kebijakan itu nantinya pasti akan memberatkan rakyat. Ampun Pangeran. Menurut saya, sebelum kita mengkaji persoalan itu, ada baiknya juga kita mengkaji apa yang menjadi pertimbangan titah Pangeran. Benar, Paman. Kebijakan ini harus dilihat sebagai tanda kesetiaan dan bakti rakyat kepada rajanya. Ampun Pangeran, Mada setuju dengan rencana Pangeran. Sebaiknya ada pengurangan jumlah, karena Kahuripan bukan tempat yang makmur. Dan Pangeran bisa menetapkan upeti yang sangat tinggi. Benar. Tapi menurut hematku, kita membutuhkan upeti itu untuk membangun Kediri yang nanti akan menjadi tempatku untuk memerintah. Ampun Pangeran, tapi... Mada, kurasa kamu harus belajar lagi tentang tata pemerintahan istana. Apa kata orang? Jika tempat raja tidak layak, kau sang gajah Mada, kesatria Nusantara. Kepala prajurit, ini adalah tugas besar, tugas mulia. Kesetiaanmu diuji dalam tugas ini, karena Pangeran Garbapati ingin agar kalian meminta upeti lebih tegas. Demi kewibawaan seorang raja, jangan beri hati. Siapa yang menolak, habisi. Sendiko Gusti. Kamu pasti ingin menjadi seorang pahlawan yang menoreh namamu dengan tinta emas di kerajaan ini, bukan? Sendiko Gusti. Hamba siap melaksanakan tugas. Bagus. Saya tegaskan sekali lagi. Jika kalian gagal, saya akan meminta Pangeran Garbapati untuk menghukum kalian. Sendiko Gusti. Hamba mengerti. Bob, mungkin mereka melewati jalan pintas. Tidak, Ger. Sepertinya mereka tidak lewat sana. Lalu, kita harus mencari mereka kemana, Bob? Entahlah, Ger. Bopo juga tidak yakin. Yang penting, kita cari apapun yang bisa menjadi petunjuk kita. Ayo, Bob. Ayo. Mudah-mudahan kita cepat sampai di perbatasan. Iya. Setelah kita sampai di Majapahit, kita akan aman. Benarnya, Mas. Mau apa kalian? Menyingkir kamu Jatinangor. Aku tidak membutuhkanmu. Ya, kami hanya menginginkan Lailan. Tidak akan aku biarkan kalian membawa Nyimas Pangrani ke Patiraga. Tenang saja. Sebelum aku membawanya ke Kipatiraga,
Aku akan memanfaatkan dia untuk memancing Mada. Mau apa kalian dengan anakku? Untuk melampiaskan dendamku. Ayo Angger, cepat. Kita selesaikan semua ini. Ternyata kamu Nalantaka. Nalantaka, kamu beruntung. Karena kami sedang tidak berselera bertarung dengan. Ya, sebaiknya kita pergi. Jatinangor. Terima kasih, Guru. Untung masih ada orang tua yang suka keluyuran. Bagaimana keadaan kalian, baik-baik saja? Iya, Ki. Terima kasih banyak. Kelihatannya hari sudah mulai gelap. Mari kita mampir dulu ke padepokan temanku. Baik, Guru. Mana upeti kalian? Tapi Gusti, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah tidak sanggup untuk membayar upeti. Benar Gusti, untuk makan hari ini saja kami sudah tidak punya apa-apa. Dengan apa lagi kami harus membayar upetinya? Omong kosong. Tidak ada alasan untuk tidak membayar upeti. Tapi Gusti... Prajurit, hajar! Mana upetimu? Ampun Gusti, jangan ambil Gusti. Jangan ambil. Jangan Gusti, jangan ambil Gusti. Prajurit, bawa. Baik Gusti. Jangan ambil Gusti. Gusti, jangan diambil Gusti. Gusti, mohon Gusti. Gusti. Gusti, tolong Gusti, jangan diambil Gusti. Gusti. Bawa. Gusti, jangan. Gusti, tolong Gusti. Jangan Gusti. Jangan. Ayo bawa semua. Gusti. Hasan. Makan apa Gusti? Bagaimana ini kan? Harta kita diambil semua. Ada apa, Paman? Ampun Pangeran, saya hanya ingin melaporkan bahwa penarikan upeti sudah saya laksanakan dengan baik. Paman, apakah sudah ada upeti yang kita dapatkan? Ampun Pangeran, tenang saja. Upeti yang kita dapatkan, saya kira itu sudah cukup untuk membangun istana nantinya. Bagus, Paman. Paman memang hebat. Ampun Pangeran, saya selalu berusaha yang terbaik untuk Pangeran. Keluargaku di desa sangat menderita akibat penarikan upeti itu. Iya, saya juga. Malah mereka menyuruh saya berbicara pada pangeran. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, sangat disayangkan keputusan pangeran untuk menarik upeti pada rakyat ya. Iya, benar. Kalau begini terus, bisa-bisa rakyat akan mati kelaparan. Jadi, pengambilan upeti itu masih tetap dilakukan. Ternyata benar, penarikan upeti masih dilakukan oleh istana. Aku tidak mungkin menentang langsung penarikan upeti ini pada Pangeran Garbapati, karena aku hanyalah abdi pendamping Pangeran Garbapati. Tidak, aku tidak boleh memberitahu ini
pada Paman Lembusora. Karena Paman Lembusora banyak urusan kerajaan. Aku harus melakukannya sendiri. Aku harus bisa melakukan sesuatu untuk rakyat. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Punten dalam sewu Kanda. Dinda mohon, batalkan pertarungan ini. Dinda sangat khawatir, Kanda. Tidak, Dinda. Aku tidak bisa membatalkannya. Aku harus menerima tantangan Patiraga demi keselamatan keluargaku. Tapi Dinda sangat tidak ingin kehilangan orang yang Dinda sayangi. Lebih baik aku kehilangan nyawaku daripada kehilangan harga diriku. Dengar, Dinda. Aku adalah satria. Hina bagiku untuk menghindar dari sebuah tantangan. Apalagi tantangan itu berasal dari Patiraga. Dia telah menghina dan menangkap permaisuriku, anak-anakku. Bujukanku tidak didengar oleh Kanda Prabu. Aku harus mencari alasan lain. Ampun, Kanda. Bukankah kita telah mengetahui bahwa Rai Jingga telah melakukan hal yang salah? Dia pergi tanpa pamit, Kanda. Dan sekarang, dia sedang menerima akibat dari yang dia lakukan. Dia harus ditangkap oleh Patiraga. Rai Dara Jingga telah mencemarkan dirinya sendiri, Kanda. Tampaknya ucapanku didengar oleh Kanda. Benar kan apa kata Dinda? Dinda, aku akan urus itu nanti. Yang aku pikirkan sekarang adalah keselamatan mereka. Ayo cepat serahkan. Jangan apanya. Cepat. Kami. Dapat kami. Teganya kau merampas hak milik orang lain. Oh, Cahayu, Jawadon. Ingat, Jawadon jangan disakitin. Terus kalau tidak disakitin, diapain? Lumayan buat nyuci, lumayan buat masak, dan lumayan buat nemenin Kakang Ingo Bobo. Berikin ibu kami buat pendamping. Iya. Ya! Serang dia. Baik saja. Kalian ini memang mau urusan dengan Singorau. Hah? Jawadon
Awas kalian. Waduh, nedan. Hei, jangan kabur kalian. Hei, aku belum puas menghajar kalian. Ayo, kejar dia. Ayo, lagi. Aku benar-benar telah gagal. Ini sangat memalukan. Pokoknya, sekarang aku harus tetap mencari permaisuri dari Jingga, Raden Aditya Warman, dan Gusti Putri Kitaria. Aku harus membawa mereka kembali ke istana sebelum Gusti Prabu berduel melawan Patiraga. Jika dilihat dari gelagatnya, aku yakin Manggala itu sedang dalam kondisi yang lemah. Kurasa akan lebih mudah menyerangnya dalam kondisi seperti ini. Ayo, kita serang dia sekarang. Bersiaplah mati, Manggala. Cenghua, kalianlah. Mau sampai kapan kalian akan terus menggangguku? Sampai aku mati. Dendamku tidak akan pernah usai pada kalian. Lihat saja, akan ada saatnya aku menghabisimu. Aku tidak perlu menghabiskan waktu mengejar mereka. Sekarang, lebih baik aku mencari Gusti Permaisuri dari Jingga. Putra dalam sewu Gusti Prabu. Paman. Ampun Gusti Prabu. Ada apakah gerangan kelihatan Gusti Prabu risau? Aku tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi. Karena aku yakin, Paman sudah tahu jika aku akan menghadapi Patiraga. Dan aku sedang memikirkan caranya. Bagaimana caranya untuk mengalahkan Patiraga. Ampun Gusti Prabu. Walaupun Patiraga tidak lagi memiliki keris condong campur, tapi dia tetap sulit dikalahkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu meminta nasihat kepada Sang Guru. Baiklah Paman. Hentikan! Siapa kau? Aku Iwa Cilik. Iwa Cilik?
Iwa Pitik, cari mati kau. Ayo, kita habisi dia. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Gendis, sepertinya semakin cukup untuk kita bersembunyi. Ayo, Xiaoling. Lari kemana kalian? Terus, Ki. Sebentar, aku yakin mereka ada situ. Ya, mana dua perempuan itu bersembunyi, Ki? Iya. Aku yakin mereka sembunyi di semak-semak itu. Harus memeriksa semak-semak itu. Tanda-tandanya sudah kelihatan tuh. Goyang di sana. Nah, iya. Goyang, Ki. Wah, aku yakin pasti sembunyi di sono, Ki. Biar aku yang beres. Jangan, Luis. Ini bagianku. Oh, yo. Menyelesaikan Cahayu bagianku. Kalian tunggu di sini. Jawadon, di mana kalian sembunyi, Jawadon? Singgolaung tidak akan mematikan kamu. Jangan dimatiin ya. Diapain, Ki? Sudah. Yo. Ke. Biar aku yang hadapi. Aku berani sama ular, Ki. Ya, aku yang hadapi. Jangan cari masalah. Jangan. Biar aku yang lawan. Jangan cari masalah. Sudah. Biarkan aja. Sudah. Kalau Singolawung saja tidak berani ke situ, apalagi perempuan-perempuan itu. Iya. Aduh. Udah. Balik. Ayo kita. Terima kasih, Xiaoling. Lagi-lagi kamu menyelamatkan nyawaku. Gendis, aku peringatkan padamu. Sebaiknya kamu jangan memasuki pertarungan yang tidak bisa kamu akhiri. Aku hanya tidak tega melihat mereka menyakiti kakek tua itu. Aku mengerti maksud baikmu, Gendis. Tapi kamu juga harus pakai akal sehatmu. Jangan hanya emosimu. Kalau tidak, kamu bisa mati konyol. Selama aku dipenjara oleh Patiraga, aku mendengar kalian berpihak pada Ragil Kuning. Hah? Tidak, Nyi, tidak. Waktu itu kita tidak berpihak. Kita hanya terpaksa, Nyi. Dipaksa oleh Ki Ragil Kuning, Nyi. Bener kan, Mur? Iya, Nyi. Karena waktu itu Ragil Kuning terdesak sama Gajah Mada. Terus kita bantuin Ijul ya. Iya, benar, Nyi, Siap benar. kalian. Bagaimanapun kalian telah berkhianat padaku. Iya, Nyi. Mulai saat ini dan sampai nanti kita tidak akan berkhianat. Kita akan menjadi pengikut Tiklui setia, Nyi. Iya kan, Mur? Kita akan setia, Nyi. Kalau perlu, Nyi, kita akan dihukum. Kalau salah, Nyi, dihukum. Jul. Tidak, kamu saja yang dihukum. Aku tidak mau. Kamu juga dihukum, Tidak, Jul. kamu yang bicara. Kita tidak. Hei, diam! Nyiklo, betulan sekali kamu ada di sini. Sekarang lebih baik kalian menyerah dan ikut kami ke istana, maka kami akan mengampunimu. Arangalawe, jangan sembarangan kamu bicara.
Lebih baik kami mati daripada kami harus menyerah sama Majapahit. Bawar, Bayu, serang dia! Serang dia! Cepat! Kalau aku meladeni mereka terus, bisa-bisa aku semakin lama sampai ke Majapahit. Aku harus cepat selesaikan pertarungan ini. Ada apa? Siapa yang mengganggu kalian? Kami dikejar kambing. Di mana kambingnya? Mungkin kambingnya sudah pergi. Sepertinya Kakang pendekar ya. Kakang mau kemana? Aku sedang dalam perjalanan untuk mencari putra dan putri kerajaan. Maksud Kakang Raden Aditya? Kalau begitu, aku mau ikut. Iya, dia teman kami dan kami harus ikut mencarinya. Jangan, ini terlalu berbahaya buat kalian. Kalian di sini saja ya. Tapi kami mau ikut. Iya. Itu biung kalian memanggil. Mana biung? Mana biung? Loh, Kakang? Kakang kemana? Kakang! Ayo cepat, belum kita dicegah oleh. Kamu lagi. Majulah kalian. Ayo, kita lawan dia. begitu kamu juga harus mati. Kau sang gajah mada.
Sudah berapa lama kita di tempat ini? Kita harus melakukan sesuatu, Dimas. Aku punya akal, Kang Bo. Tolong! Tolong! Tolong kami! Ada binatang buas! Tolong! Apa yang kamu lakukan? Sudah, ikutin saja, Kang Bo. Tolong! Tolong! Ada binatang buas! Ada binatang buas! Tolong! Tolong kita! Tolong! 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 Dimas, sepertinya tidak ada tanggapan. Iya, Kang Bo. Sepertinya rencana saya gagal. Willis, Ragil, kumpulkan semua anak buah. Sendiku, Patiraga. Sendiku, Bu. Cari Surogendro, Kebu Ireng, Singolawung, dan Klowi. Bawa mereka kemari. Sendiku, Patiraga. Sendiku, Bu. Di mana aku harus mencari mereka? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Guru pasti akan sangat senang jika aku menyerahkan Mang Rani. Paman, Bibi, ambillah harta kalian yang telah dirampas oleh prajurit. Sebenarnya siapa ksatria bertopeng itu? Sepertinya aku pernah mendengar kabar orang itu dari pedukuhan sebelah. Kalau tidak salah namanya Iwak Cilik. Oh, Iwak Cilik. Ayo Aku harus berhati-hati di sini. Karena aku yakin pasti banyak orang jahat di hutan ini. Gila, hari ini kita gak dapat tugas. Iya, benar, War. Tenang. Benar, Firasat. Kalian lagi. Jul, ada anak bok kencur sendirian di hutan, Jul. Benar, War. Kebetulan. Anak kecil. Serahkan semua barang berharga yang kamu punya. Cepat! Ayo, cepat serahkan. Aku tidak punya apa-apa. Kalau gitu, kita laporkan pada Nyi Chloe, Jul. Kalau kita akan menangkap anak yang tampan, Jul. Siapa tahu Nyi Chloe. Siapa tahu apa? Hah? Apa? Enggak, Nyi. Enggak ada apa-apa, Nyi. Bajul nih, Nyi. Apa mau kalian? Jangan halangi langkah. Anak kecil ini berani sekali berjalan sendiri di hutan. Mana pengawalmu? Para Manggala Majapahit itu. Maksud kalian Gusti Anabra? Perlu kalian ketahui. Beliau adalah Bopok. Jangan sembarangan kalian kalau bicara. Ternyata kamu anaknya dari Anabrang? Bagus. Kalau begitu kamu juga harus mati. Kang, apa kamu sudah mendengar tentang ksatria bertopeng itu, Kang? Tentu saja sudah. Tapi aku tidak setuju dengan tindakannya. Maksud kamu tidak setuju bagaimana, Kang? Karena tindakannya itu
sama dengan menentang kehendak raja. Kang, kita ini memang prajurit, tapi kan asal kita dari rakyat. Kalau kamu membela Satria Bertopeng itu, berarti kamu telah mengkhianati raja kita. Kang, aku kan cuma membicarakan saja. Kenapa kamu serius amat sih? Iya, kalau mengenai raja, aku selalu serius. Aku akan melaporkanmu. Jangan, Kang. Jangan. Aku cuma asal bicara, Kang. Gusti, ada apa ini? Kalian sebagai prajurit tidak seharusnya berbicara seperti itu. Ampun Gusti, dia berani menentang kehendak raja. Ampun Gusti, hamba sama sekali tidak bermaksud demikian. Hamba cuma membicarakan kalau di Bedukuan ada kesatria bertopeng yang membela rakyat karena ingin meringankan beban upetinya, Gusti. Siapa satria bertopeng itu? Mada, Paman ingin bertanya, apa kira-kira kamu sudah mendengar soal satria bertopeng? Mada pernah mendengarnya, Paman. Tapi, apakah Pangeran Garbapati marah? Tidak. Pangeran Garbapati belum mengetahui hal ini. Paman hanya ingin bertukar pendapat dengan kamu. Kira-kira siapa ksatria bertopeng itu ya? Maafkan Mada, Paman. Mada benar-benar tidak tahu. Paman tahu, sejak peristiwa Mada difitnah oleh Kebo Ireng dan Paman Gendro, Mada jarang sekali keluar. Baiklah, Mada. Tapi Paman betul-betul penasaran. Dan Paman berniat untuk menyelidikinya. Aku harus hati-hati. Jangan sampai aksiku terbongkar, apalagi oleh Paman Lembu Sora. Apa? Jadi tugas kalian dihalang-halangi oleh ksatria bertopeng? Ampun Gusti, namanya Iwa Cilik. Iwa Cilik. Cari orang itu dan tangkap dia. Sendiko Gusti. Ingat, saya ingin persoalan ini selesai sebelum Gusti Lembu Sora dan Pangeran Garbapati mengetahuinya. Sendiko Gusti. Terima kasih, Den. Terima kasih, Den. Sama-sama. Mana dia? Mana itu? Jika aku kejar, dia itu sudah menolong rakyat. Tapi sebagai abdi kerajaan, aku harus melaksanakan tugasku. Dari tadi saya tidak melihat Mada di istana. Saya semakin yakin manusia bertopeng itu pasti dia. Ternyata dia ada di sini. Lalu siapa manusia bertopeng itu? Jadi benar, kabar yang mengatakan ada kesatria bertopeng yang menghalangi prajurit pada saat mengambil upeti untuk raja. Ampun Kanjeng Ratu. Kabar mengenai itu memang benar adanya. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tapi aku selalu gagal untuk menangkapnya. Aku tahu, Kakang sebenarnya ingin membiarkannya. Ampun Kanjeng Ratu. Aku siap menerima hukumannya. Kakang, aku mengerti apa yang ada di pikiranmu pada saat berhadapan dengan kesatria bertopeng itu. Sebagai orang yang lurus hati, pasti Kakang bimbang.
Ada kalanya Kakang harus bertindak berdasarkan hati nurani. Sendiko Kanjeng Ratu. Punten dalam sewu Gusti Ratu. Prajurit, ada apa? Ampun Gusti Ratu. Pangeran Garbapati berkenan memanggil Gusti Lembusora. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian harus tangkap manusia bertopeng itu. Kalau perlu, kerahkan semua prajurit. Ananda, sebagai Yuwa Raja, kamu harus arif dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Menurut Kanjeng Ibu, adalah penting mencari tahu kenapa muncul kesatria seperti itu yang membela rakyat. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Maafkan aku Kanjeng Ibu, jika kali ini aku tidak mendengarkan nasihat seperti itu. Aku tidak mau kewibawaanku sebagai Yuwa Raja diinjak-injak oleh pengecut itu. Ampun Gusti Ratu. Saya setuju dengan pendapat Gusti Ratu bahwa pangeran harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Apa maksud Paman? Kenapa Paman tidak membelaku? Ampun pangeran. Di sini ada Gusti Lembusora yang berpengalaman dalam mengatasi pemberontakan. Jadi saya minta pangeran mendengarkan usul dari Gusti Lembusora untuk mengatasi keadaan ini. Ampun Kanjeng Ratu. Sebagai manggala yang ditugaskan di sini untuk mendampingi pangeran, aku siap menangkap ksatria bertopeng itu. Ampun Gusti Ratu. Menurut saya, jika Gusti Lembusora yang turun tangan untuk mengatasi masalah ini, maka Gusti Ratu akan kehilangan orang yang mumpuni di istana. Apa usul Paman? Ampun pangeran. Menurut saya, bagaimana jika pangeran perintahkan saja Mada untuk menangkap ksatria bertopeng itu?